Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Umi Naimatul Hikmah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Pramuka. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Pramuka. Pramuka merupakan kepanjangan dari Praja Muda Karana yang mempunyai arti para pemuda yang suka berkarya. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan. Yang berikutnya yakni pengertian kepramukaan. Kepramukaan adalah pendidikan nonformal yang dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan praktis di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang dilakukan di alam bebas dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Mudahnya, kepramukaan merupakan kegiatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan sejarah pramuka dunia. Kelahiran gerakan pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907, ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsea. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota. Selama beberapa bulan sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting, ditulis tahun 1899, dan menjadi buku terlaris saat itu. Pada tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku karyanya yang berjudul The Birch Role of the Woodcraft Indians. Seton seorang keturunan Inggris, Kanada yang tinggal di Amerika Serikat. Sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell dan menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya, Aids to Scouting, dengan versi baru yang diberi judul Boys Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian untuk menguji ide-idenya, dia mengadakan sebuah perkemahan untuk 21 pemuda dari berbagai lapisan masyarakat selama seminggu penuh. Dimulai pada tanggal 1 Agustus di Kepulauan Bronsea, Inggris. Metode organisasinya, atau yang sekarang dikenal dengan sistem patroli atau patrol system dalam bahasa Inggris, menjadi kunci dari pelatihan kepanduan yang dilakukannya. Sistem ini mengharuskan para pemuda untuk membentuk beberapa kelompok kecil, kemudian menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua kelompok tersebut. Setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukannya berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris.
Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku berjudul Scouting for Boys, yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan atau Boy Scout Handbook. Edisi pertama, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasi minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan Sedunia Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies atau Girlguides pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olaf Baden-Powell, istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Pada waktu tersebut, kepanduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari kepanduan pria. Hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku saat tersebut. Kehidupan awal Baden-Powell dilahirkan di Paddington, London pada tanggal 22 Februari 1857. Dia adalah anak ke-6 dari 8 anak Profesor Savilian yang mengajar geometri di Oxford. Ayahnya, Pendeta Harry Baden-Powell, meninggal ketika dia berusia 3 tahun, dan ia dibesarkan oleh ibunya, Henrietta Grace, seorang wanita yang berketetapan bahwa anak-anaknya harus berhasil. Baden-Powell berkata tentang ibunya pada 1933, "Rahasia keberhasilan saya adalah ibu saya." Selepas menghadiri Rose Hill School, Tunbridge Wells, Baden-Powell dianugerahi beasiswa untuk sekolah umum Charterhouse. Perkenalannya kepada kemahiran pramuka adalah memburu dan memasak hewan dan menghindari guru di hutan yang berdekatan, yang juga merupakan kawasan terlarang. Dia juga bermain piano dan biola, mampu melukis dan baik dengan menggunakan kedua belah tangan dengan tangkas, dan gemar bermain drama. Masa liburan dihabiskan dengan ekspedisi berlayar atau berkanu dengan saudara-saudaranya. Karir ketentaraan pada tahun 1876, Baden-Powell bergabung dengan 13 Hussars di India. Pada tahun 1895, dia bertugas dengan dinas khusus di Afrika dan pulang ke India pada tahun 1897. Untuk memimpin 5th Dragon Guards, Baden-Powell berlatih dan mengasah kemahiran kepanduannya dengan suku Zulu pada awal 1880-an di jajahan Natal, Afrika Selatan, di mana resimennya ditempatkan dan ia diberi penghargaan karena keberaniannya. Kemahirannya mengagumkan dan dia kemudian dipindahkan ke dinas rahasia Inggris. Dia sering bertugas dengan menyamar sebagai pengumpul rama-rama, memasukkan rancangan instalasi militer ke dalam lukisan-lukisan sayap kupu-kupunya. Baden-Powell kemudian ditempatkan ke dinas selanjutnya, yakni penyelenggara Jambore Dunia. Tahun 1920, Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Dan pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Tahun 1524, Jambore II di Ermelo, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore III di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Yang ketiga, tahun 1933, Jambore IV di Godolo, Budapest, Hungaria. Dan tahun 1937, Jambore V di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Selanjutnya tahun 1947, Jambore V di Meissen, Perancis, dan selanjutnya sampai tahun 2015. Selanjutnya yakni sejarah pramuka Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlandisch Padvinders Organisation atau
NPO pada 1912. Yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NIVP pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanese Pathfinder Organisasi JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wathan pada 1918, Young Java Pathfinders pada 1923, National Pathfinders NP, National Indonesia Pathfinders, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Pathfinders Organisasi pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinders Organisasi dan Young Indonesia Organisasi CIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia pada 23 Mei 1928. Muncul PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipu, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang bergabung di dalamnya. Pada 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. Abdul Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan. Seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Abdul Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Salah satu tokoh pramuka di Indonesia yakni Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama Raden Mas Doroyatun. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Pimpinan Nasional MAPINAS Pramuka di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan juga Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama sejak tahun 1961 hingga tahun 1974. Atas jasa-jasanya dalam pembentukan dan perkembangan gerakan kepanduan pramuka Indonesia, maka pada tahun 1988 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia oleh Presiden Soeharto. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan
penghargaan Bronze Wolf Award dari World Organization of the School Movement atas jasanya dalam memajukan pramuka di Indonesia. Keputusan Presiden dan Undang-Undang tentang Pramuka. Berikut adalah isi Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pertama, penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada Perkumpulan Gerakan Pramuka. Kedua, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Perkumpulan Gerakan Pramuka dengan anggaran dasar sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan itu. Ketiga, badan-badan lain yang sama sifatnya atau yang menyerupai Perkumpulan Gerakan Pramuka dilarang adanya. Keempat, surat keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1961. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Umi Naimatul Hikmah akan menjelaskan mengenai sejarah Pramuka.